Takbiran itu kalau boleh kita definisikan ya. Lebaran, mudik, kangen pulang, tapi kok tiketnya udah habis. Mau beli, hanya tinggal eksekutif. Ya Mahal. belilah. Gak punya dananya ini, Us. Aduh, kasihan banget antum. Saya dong nggak perlu war tiket. Emang kemana tau pulangnya? Oh, yang itu ya? Bukan. Oh, yang mana? Oh, tak kira aja. Karena sempat viral kemarin kan soalnya. Kenapa? Ya adalah. Gimana udah dapat tiket belum, Mas Haji? Susah, Rat. Ya, kenapa? Ya, karena udah mepet dengan lebaran, jadi ya salah. Oh, alah, nggak dapat tiket berarti? Kayaknya nggak mudik nanti. Aduh, Jalan kaki aja. Harus lompat. Mulai padahal udah. Pulangnya kemana sih, Mas Haji? Ya, keluar Jawa. Padahal udah kangen mudik, kangen udah berapa takbiran. tahun nggak pernah mudik? Kayaknya sudah kayak Bang Toyib ini. Waduh. 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Nggak pulang-pulang. Daerah mana, Us Haji? Kalau boleh tahu. Daerah deket Melayu lah sana, daerah Riau Riau. gitu. Oh, Riau. Emang di sana ada tradisi gimana kalau ini? Kalau di sana Lebaran tradisinya ya biasa takbiran bersama-sama gitulah ya dengan apa namanya warga, kadang-kadang ya ada apa namanya takbir keliling itu dengan apa namanya ada iringan-iringan musik atau dengan obor gitu. Oh, gitu. Mungkin kalau di Lampung gimana, Ustaz? Kalau di Pati itu sama saat takbir keliling, tapi nanti diikuti dengan ada son-sonnya kayak gitu. Terus jadi ada yang Allahu Akbar ada soundnya gitu Ustaz. Tapi kemudian ada ini aja, ada miniaturnya. Oh, gitu. Itu rame banget sih, harus pulang Ustaz. Tapi kalau itu tempat istri saya, Ustaz. Kalau tempat saya yang asli, yang daerah Jawa Tengah itu ekstrim takbiran kelilingnya. Dia pakai truk, kadang-kadang ada yang truk box, ada yang sistem besar, sistem besar, terus ada yang pakai trailer. Terus kemudian ketika ketemu antara satu rombongan dengan yang lain itu kita perang mercon. Anarkis juga ternyata itu Mas Haji. Iya. Ada yang kena nggak? Ada. Aduh. Tapi kan mercon kecil aja, hanya untuk rame-rame aja. Tapi ya cukup mengganggu juga sih sebenarnya. Berarti yang paling syahdu itu takbiran di tempat Ana berarti. Gimana Ustaz? Gimana itu? Di daerah Banyumas itu. Mungkin karena dulu ya, Mm-mm. waktu saya masih kecil kan sekitar berapa tahun yang lalu Iya, lah. iyalah, ya. Gua dulu 90-an Ustaz ya. 90-an gitu kan. 90-an. Dulu mungkin nggak ada apa teknologi seperti sekarang gitu ya. Sound system mungkin belum terlalu belum terlalu mainstream untuk dijadikan alat pada saat takbiran. Jadi dulu cuman pakai apa itu? Obor tahu ya? Obor. Yang pakai bambu Diisi terus bisa minyak tanah. Dulu minyak tanah masih gampang dapatnya gitu ya. Jadi anak-anak itu ya, yang anak-anak keliling kampung gitu ya, nggak ada suara musik, nggak ada apa, cuman betul-betul suara lantunan takbir dari anak-anak kecil itu sambil bawa sempor kalau bahasa saya. Sempor. Iya, sempor ya, yang betul di Sama tempat ya? juga sempor ya. Jadi meskipun udah lama bayangan itu masih ada di Jadi alam sangat pikiran. berkesan berarti. Sangat berkesan Dan sekali. antum ikut keliling juga? Ikut. Ya. Nah, dulu yang paling unik itu ketika ada orang yang atraksinya dulu yang pakai iya. minyak dimasukin ke mulut, sembur gitu. Oh, tak kira ditelen. Ya dong, iya. Nanti impor gede. Oh, itu Kayak antum. itu saya dulu waktu pas masih kecil, Us Aji, itu karena belum bisa mencerna kok bisa orang kayak gitu tuh. Dikiranya punya kesaktian tersendiri gitu. Sampai akhirnya kemudian tahu ternyata itu ya hanya di mulut, tidak sampai ditelan gitu. Antum niru enggak? Nah, nyoba enggak? Saya pakai bensin. Jangan bensin lah. Sedang viral soalnya sekarang. Oh iya, betul. Jangan bahas yang viral. Jangan sekali ya jadi takbiran di tempat masing-masing itu Ustaz ya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya takbir itu apa sih Ustaz kalau menurut Islam gitu ya? Kalau kita tahu kan gitu ya. Iya, takbiran gimana? Kayaknya itu hanya ada di Indonesia loh. Tradisi takbiran itu. Oh gitu. Setahu saya ya, mungkin agak meluas di Asia Tenggara, tapi setahu saya pernah ngobrol dulu waktu pas kuliah S2 di Malaysia dengan teman-teman di sana nggak ada tradisi ya itu tadi keliling, takbir keliling atau takbiran. Ya mungkin di masjid-masjid ada ya takbiran
pakai sound system dan lain sebagainya ada gitu. Tapi yang keliling-keliling seperti itu kayaknya cuma di Indonesia itu, Usman. Makanya takbiran itu kalau boleh kita definisikan ya apa ya, sesuai dengan konteks Indonesia. Perayaan selesainya puasa Ramadan ya, kalau itu Idul Fitri, atau takbiran Idul Adha ketika mau penyembelihan gitu ya. Nah, itu dikembalikan pada konteks Indonesia secara khusus. Jadi ya kalau mau didefinisikan ya bentuk perayaannya ya bentuk perayaan, bentuk rasa syukur gitu ya terhadap selesainya bulan Ramadan atau akan dilakukannya penyembelihan kurban. Gitu. Tapi kalau di Islam sendiri takbir itu apa, Ustaz? Takbir itu kan sebenarnya adalah mengagungkan Allah gitu ya. Makanya kenapa disebut takbiran, karena lafal-lafalnya di sana itu kebanyakan adalah bentuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ini adalah wujud ekspresi rasa syukur. Seseorang yang sudah selesai puasa gitu ya, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah gitu ya, bisa 1 bulan menyelesaikan bulan Ramadan, lalu kemudian diekspresikan dengan mengumandangkan takbir. Dan itu Rasulullah melakukan itu gitu. Rasulullah ketika hendak pergi ke sholat Id gitu ya, bahkan mengeraskan suaranya di perjalanan itu untuk bertakbir gitu. Dan para ulama itu, para tabi'in juga ketika malam harinya ya itu mengumandangkan takbir. Jadi ada satu tafsir ya yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, itu ketika menafsirkan ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum, itu menghadirkan satu riwayat tentang bagaimana ulama-ulama dulu kalau malam sudah selesai, malam Ramadan sudah selesai gitu ya, mereka bertakbir. Mereka mengumandangkan takbir dengan keras gitu. Farofa'a sautahu. Jadi tidak dengan lirih tapi ya dengan keras agar syiarnya itu dapat. Jadi takbiran itu syariat atau budaya, Ustaz? Kalau misalnya dalam konteks kalau disebut takbiran dalam pengertian tadi perayaan yang hanya ada di Indonesia, itu berarti kembali pada uruf, tradisi gitu ya, kebiasaan. Yang kebiasaan ini kalau dalam kaidah fikih berarti masuk dalam ranah muamalah. Jadi kalau selama tidak ada yang melanggar syariat, maka selama itu diperbolehkan. Kaidahnya tahu nggak? Apa itu? Usuma juga nggak tahu. Al-aslu fil muamalati. Terus al-ibahah. Kaidahnya itu. Karena tradisi itu bagian dari muamalah, maka selama itu adalah bagian muamalah berarti boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim gitu ya. Sampai ada sesuatu yang menunjukkan di dalamnya mungkin ada sesuatu yang melanggar syariat gitu ya. Baru kemudian tidak diperbolehkan. Berarti takbiran keliling itu selama ya tidak melanggar syariat, kemudian tidak mengganggu gitu ya. Itu selama itu. Tapi untuk lafalnya Ustaz, itu kan beda-beda ya. Kalau di tempat saya tuh 3 kali. Allahu Akbar, Allahu takbirnya Akbar, 3 kali di awal ya. Akbar gitu. Kalau di tempat Ustaz Haji ada juga yang 3 kali, tapi ada juga yang 2. Ada yang 2 kali. Jadi jadinya kan menyesuaikan. Yang 1 kali ada enggak? Enggak ada. Belum dengar. Allahu Akbar. Kalau 1 kali kan gini, Allahu Akbar. Di tempat saya juga gitu, Usuma. Jadi saya taunya itu dulu 3 kali. Gitu. Sama. Karena kebanyakan mungkin di masyarakat kita gitu ya. Nadanya juga enak kalau 3. Karena mungkin kita biasanya 3 gitu ya. Nanggung gitu ya nadanya. Karena memang dalam madzhab-madzhab fikih gitu ya, ada yang berpendapat 3 kali takbir gitu ya, dan itu yang kemudian banyak mempengaruhi masyarakat di Indonesia pendapat itu. Tapi setelah ditelusuri ya oleh Majelis Tarjih, khususnya oleh Muhammadiyah di lingkungan kita, dalil yang lebih kuat ya, hadis yang lebih kuat adalah takbirnya 2 kali. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah. Nah itu Jadi ya karena itu pendapat fikih gitu ya, bagi masyarakat ya diserahkan kepada kebiasaan di lingkungan masing-masing gitu. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, seyogianya mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Hanya 2 ya. Terus Ustaz, ada juga nih setelah itu tuh kabira walhamdulillahi katsira. Nah, ada panjangnya. Ada yang panjang ya. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah. Wah, itu ini ya menghayati sekali. Ya itu syahdu banget loh, Ustaz.
Memang bagus Walau sekali ya. karihal gitu kan. kafirun, Oh, walau oke. karihal munafikun. Nah, kembali lagi, memang ada sebagian ulama yang menambah apa lafal-lafal dalam takbir gitu ya, termasuk kabiro walhamdulillahi katsiro gitu ya. Nah, di Muhammadiyah itu sebenarnya ada juga tapi tidak terlalu panjang gitu. Tidak terlalu panjang. Nah, nanti teman-teman bisa baca tuh tuntunan ibadah Ramadan yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih. Ya. Ada ya di situ ya? Ada di sana. Siap. Tuntunan Idain gitu ya. Tuntunan Idain tentang lafal takbirnya itu gimana selain yang Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Tapi tidak yang sepanjang seperti yang ya selama ini kita ketahui. Gitu. Tapi itu disarankan nggak? Maksudnya kita dalam warga persyarikatan ya kalau ada yang begitu boleh-boleh aja. Karena takbir ya, mengucapkan takbir Idul Fitri atau takbiran itu bagian dari ibadah, dan dalam fikih kita punya kaidah ya, dalam persoalan ibadah itu maka pada dasarnya dilarang sampai ada keterangan yang menunjukkan bahwa ibadah itu disyariatkan. Nah, pertanyaannya, Rasulullah mengajarkan yang seperti itu tidak? Nah, itu kuncinya. Ada contohnya nggak dari Nabi? Ada contohnya nggak dari Nabi? Karena kan kita di Muhammadiyah itu sangat merujuk pada Quran dan Sunnah gitu. Jadi kalau memang dalam Sunnah Nabi itu diamalkan, ya udah kita amalkan. Tapi kalau tidak, ya sudah cari yang memang betul-betul diamalkan. Yang panjang itu tidak ada dalilnya. Ya, selama ini di Majelis Tarjih ya belum menemukan dalil terkait yang tadi bacaan yang bervariasi gitu ya. Sehingga bagi Muhammadiyah ya sudah yang ada hadisnya saja gitu. Ada dalilnya saja. Meskipun di masyarakat sudah ya mendarah daging dan ya, sudah meskipun menjadi di masyarakat sudah mendarah daging gitu ya. Termasuk di daerah saya juga masih seperti itu Ustaz Haji. Tapi karena kita tadi ya sudah tahu kaidahnya dalam ibadah itu seperti apa, ya sudah. Toh itu juga dalam ranah fikhiyah juga gitu ya, yang memang meniscayakan keragaman lah. Okay. Cuma karena kita di Muhammadiyah dan sangat pengen dalam manhaj tarjih itu kan ada salah satunya wawasan tajdid gitu ya. Dan salah satu makna tajdid itu adalah purifikasi. Sebisa mungkin kita di bagian ibadah dan akidah itu betul-betul murni gitu ya, dibersihkan dari hal-hal yang bisa mengotori. Ya. Nah, itu. Jadi meskipun itu adalah ranah fikih ya, masyarakat dipersilakan untuk memilih, tapi kita di Muhammadiyah seyogianya tadi ya, karena kita punya prinsip tajdid yang salah satu maknanya adalah purifikasi, sebisa mungkin kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal sudah mau saya hafalkan itu. Padahal enak ya. Enak sekali. Antum yang megang mikrofonnya itu ya. Saya ada satu lagi Us Umay yang kalau dengar itu menyentuh sekali. Yang ini, tarhim tahu nggak? Oh, assalatu wassalamu. Hafal. Jangan yang diputer-puter itu. Iya, yang direkod itu suaranya Tataji. Sampai saking ini ya Us Aji, dengan suara tarhim itu sampai saya jadikan ini alarm saja. Masya Allah. Itu tarhimnya siapa namanya? Ustadz Muammar. Itu menyentuh sekali. Alarm bangun tidur, Ustadz. Kebangun nggak? Kebangun nggak tapi? Enak sekali itu. Nambah. Jadi memang ada bacaan-bacaan yang kita di Muhammadiyah merindukan sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Tapi ya tadi karena kita dalam beberapa prinsip mungkin berbeda dengan kelompok lain, ya berarti kita memperdomani apa yang ada di kita. Baik. Ini Ustaz, kalau mengenai hal-hal yang tidak boleh dalam hal takbiran tadi, takbir keliling itu kan, nah kan supaya lebih semangat, supaya lebih menjiwai kan butuh adanya musik nada. Takbiran dengan nada, dengan musik diiringi yang mungkin sekarang yang lebih jeduk-jeduk begitu kan enak Ustaz didengar, atau horek ya betul horek. Itu gimana Ustaz? Ada ya sekarang ya? Ada. Itu wah luar biasa nikmat itu kalau didengarkan itu. Sebenarnya begini Us Aji, meskipun itu bagian dari tradisi ya. Tadi kan kita bahas takbiran itu bagian dari tradisi. Bagian dari urf gitu. Tapi takbiran itu tidak bisa dilepaskan dari esensi takbir itu sendiri ya. Terutama ketika kita selesai Ramadan. Itu kan sebenarnya wujud ekspresi rasa syukur. Wujud ekspresi rasa
kesadaran tentang pengagungan Allah gitu. Maka sebisa mungkin ketika kita mengucapkan atau mengumandangkan takbir itu ya dihayati. Iya. Nah, diresapi gitu. Masalahnya terhayati nggak kalau ada musiknya itu dengan ya? adanya musik-musik yang tadi jedak-jeduk dan lain sebagainya, pertanyaannya bisa menghayati nggak? Gitu ya. Kalau musiknya itu musik yang mendukung untuk menghayati, mungkin boleh saja kan, malah bagus kan. Misalkan ada musik-musik yang justru kan kita begitu juga kan, ada lagu-lagu atau musik-musik yang kalau kita dengar itu justru malah apa ya, dalam sekali ini rasanya, maknanya gitu ya. Nah kalau takbiran itu diiringi dengan musik yang seperti itu, saya kira malah bagus, bisa menghadirkan apa, perasaan kita lebih mudah untuk menghayati. Betul. Tapi kalau lagunya jedak-jeduk sambil DJ gitu kan, coba kira-kira gimana Ustaz Haji? Bisa nggak meresapi? Sambil DJ-an, terus Ustaz Haji mengumandangkan takbir sambil menangis. Bisa. Keras sekali. Ya bertolak belakang ya. Iya. Makanya perlu, kalaupun mau ada musik, ya musik yang seperti apa dulu. Meskipun itu tadi sekali lagi adalah bagian dari urf, tradisi, tapi kita lihat dulu tradisinya ini apakah membawa pada sesuatu yang maslahat atau tidak. Berarti diiringi musik takbiran itu boleh ya? Boleh dalam konteks musik-musik tertentu. Ya. Dangdut? Kira-kira kalau pakai iringan dangdut saya bisa pakai dangdut soalnya. Iya. Bisa teresapi nggak kira-kira? Iya, teresapi goyangannya. Jadi saya lebih ingin mengembalikan esensi dari takbiran itu. Poin pentingnya di situ ya. Kalau Usrama takbirannya gimana Usrama? Wah, lebih bahaya ini. Metal. Sekali. Nah, makanya saya itu pengen mengingatkan kita semua gitu ya, tentang esensi takbiran yang selama ini sering tergeserkan gitu ya, terabaikan karena hal-hal yang tidak prinsipil seperti itu. Prinsipnya kan sebenarnya takbirannya, bukan bagian tetek begeknya seperti itu kan. Pernak-perniknya apalagi sekarang ada perlombaan takbir gitu ya. Yang justru malah lebih heboh mempersiapkan busana dan pernak-perniknya daripada justru mempersiapkan bagaimana kita bisa meresapi bacaan takbir. Gimana itu Ustaz kalau lomba takbir itu kan kalau di tempat saya Ustaz ya, itu tiap masjid punya grupnya masing-masing, nanti dinilai masjidnya mana yang menang. Terus buat miniatur, ogoh-ogoh gitu, masjid, sampai kayak gitu ya. Miniatur Ki Haji Ahmad Dahlan, miniatur banyak banget Pangeran Diponegoro gitu kan. Nah itu sekali lagi, pertama perlombaan namanya kan lomba takbiran, bukan lomba pernak-pernik takbiran kan. Betul. Makanya seharusnya yang menjadi tolok ukur penilaian utama itu ya cara pelafalannya, panjang pendeknya, penghayatannya, ya syahdunya bisa menghadirkan penghayatan kesadaran atau tidak gitu. Bukan kemudian pernak-perniknya, kostumnya dan lain sebagainya. Seberapa mewahnya gitu itu yang sekarang kan justru malah tertutupi dan tergeser dengan hal-hal yang seperti itu kan. Sekarang itu justru malah lebih sibuk gitu ya. Visualnya. Pelafalannya mungkin ya panjang pendeknya diabaikan. Malah seringnya pelafalannya itu pakai rekaman Ustaz. Jadi nanti yang takbiran cuma nari-nari aja gitu. Itu malah lebih ini tuh. Jadi nggak takbiran langsung itu. Tujuannya apa berarti kalau begitu? Tapi pada dasarnya boleh lomba. Kalau lomba takbiran karena selama itu adalah hal muamalah gitu ya, boleh saja. Tapi tadi perlu diperhatikan bahwa perlombaannya ini tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya adalah untuk tadi kita bersama-sama menghayati gitu ya, bagaimana mencari talent-talent yang bisa menghadirkan suara-suara yang bagus untuk menyadarkan kita tentang keagungan Allah gitu ya. Saya kira nggak apa-apa gitu. Makanya panitia pun perlu ini juga, Us Haji, memberikan kriteria penilaian yang adil. Adil dalam pengertian karena ini lomba takbiran, maka porsi penilaiannya pun ya harus lebih kepada tadi pelafalannya, suaranya, bagaimana dia menghayati atau tidak gitu loh. Kasih porsi misalkan 80%. Nah, 10% yang lain itu ya bajunya, 10% yang lain itu diiringi gitu. Jadi kasih porsi yang besar ya. Biar kita tadi mengembalikan esensi takbiran itu ke relnya yang tepat. Karena selama ini tadi saya menjumpai di beberapa daerah gitu ya,
yang justru lomba takbiran itu tadi hanya untuk memberikan panggung ya pokoknya bagi yang penting meriah ya aja. yang penting meriah ya, hiasannya bagus dan lain sebagainya. Kalau kayak gini Ustaz, takbiran nih gitu kan. Tadi kan bilang kostum dipersiapkan dan lain sebagainya. Kita saking sibuknya mempersiapkan kostum itu Ustaz, biasanya kan sebelum maghrib, karena setelah maghrib itu kan keliling gitu. Akhirnya malah sholat maghribnya kan terlewat karena kan udah berbusana, misalnya kayak saya kan udah dandan gitu ya. Nanti masa make upnya luntur buat sholat maghrib gitu kan. Akhirnya nanti cuma di Isya gimana Ustaz? Nah, itu salah satunya kan, salah satu konsekuensi dari mempersiapkan hal-hal yang tidak prinsipil kan akhirnya malah melalaikan hal yang ya kan. Coba kalau kriteria penilaiannya kasih aja nih sederhana ya dandannya, kostumnya yang biasa saja sehingga orang juga tidak terlalu berekspektasi mau pakai make up yang ini kan. Nah, makanya kemudian tadi memang di Tarji sendiri diperbolehkan menjamak sholat gitu ya antara zuhur asar atau maghrib isya gitu ya dengan alasan tertentu gitu kan. Cuman kan kita sebagai manusia gitu ya, sebagai muslim kan tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya bayani, fikih saja. Tapi kan kita perlu juga mempertimbangkan hal yang sifatnya irfani, ya kan? Masa dengan kita mempersiapkan hal-hal yang tidak prinsipil ya, pakai kostum, pakai make up ya, justru malah meninggalkan hal-hal yang jauh lebih prinsipil. Hanya karena itu gitu, hanya karena itu nggak malu sih sama Allah gitu ya. Pertanyaan ke hati nuraninya perlu kita tanyakan. Sudah se-effort itu gitu ya, tapi malahan nggak melaksanakan yang wajib. Padahal itu kan bukan prinsipnya kan. Iya. Gitu semua. Ya. Kalau ini Ustaz, takbiran itu sebenarnya mulainya kapan takbir itu? Ya, kalau kita konteksnya ini adalah Hari Raya Idul Fitri ya, maka takbiran itu dimulai sejak malam 1 Syawal. Jadi kalau misalkan nanti malam ini ya, nanti maghrib. Ya, nanti maghrib gitu ya. Maghrib setelah buka puasa, itu sudah dianjurkan, sudah dibolehkan untuk melafalkan, mengumandangkan takbir. Sampai kapan? Sampai didirikannya sholat Idul Fitri di keesokan harinya. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Oh, gitu. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi mulai dari awal awal malam itu maghrib itu setelah maghrib ya sampai kemudian, makanya sampai biasanya kalau kita Idul Fitri kan sampai tengah malam gitu ya itu memang bagian dari anjuran untuk mengumandangkan takbir. Tapi sekali lagi ya, mengumandangkan takbirnya itu jangan sampai juga mengganggu kenyamanan orang lain untuk istirahat. Ada yang masjid-masjid gitu ya, betul tertentu yang speakernya sengaja dikeraskan, ya sepanjang malam. Tapi kan momen setahun sekali, Ustaz, gimana tuh? Momen setahun sekali. Katanya rofa asau tahu, betul kan? Setahun sekali loh, masa orang-orang nggak ini sih? Rofa asau tahunya Nabi itu dulu nggak pakai speaker, Ustaz Aji. Gimana? Mau nggak sekarang Ustaz Aji rofa asau tahu ya mengeraskan suara tapi nggak pakai speaker, nggak apa-apa di masjid. Keras gitu, teriak-teriak nggak apa-apa gitu loh. Tapi nggak pakai speaker. Karena speaker itu 100 kali lipat dari rofa asau tahu. 100 kali lipat dari mengeraskan suara. Tapi tetap boleh ya di masjid dengan mic boleh ya? Boleh saya, tapi tadi dengan volume yang sudah tidak terlalu keras sebagaimana di waktu-waktu yang dan waktu. Tapi itu memang lebih utama di masjid atau gimana sih Ustaz? Karena kan kalau di tempat saya tuh ya kalau itu ya berarti harus di masjid gitu, sehingga kalau bapak-bapak ya biasanya kan kalau nggak ke masjid tuh langsung dipandang kok nggak semalam kok nggak takbiran ke masjid gitu. Sebenarnya tidak ada keterangan khusus ya bahwa harus di masjid atau tidak. Bahkan Nabi ya, dalam hadis Nabi itu sejak keluar rumah di perjalanan itu mengumandangkan takbir. Kalau kita bisa mengambil satu informasi dari riwayat ini, berarti Nabi dimanapun beliau berada, kalau itu sudah waktunya takbiran. Dan dimanapun itu, termasuk di rumah, termasuk mungkin di jalan atau di halaman rumah, ya kan biasanya tidak di kamar mandi. Nah, di tempat-tempat yang terlarang gitu ya. Emang saking menghayati kamar mandi juga. Bisa jadi mungkin nanti ketika Us Aji dapat tiket ini setelah ini gitu ya, Us Uma mudik gitu ya.
sambil kumpul keluarga, sambil barbekyuan ya di depan, sambil takbiran. Kan enak, malam takbiran, barbekyuan gitu kan, sambil takbiran. Itu bagian juga dari apa ya, menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi tidak ada kewajiban di masjid. Gitu. Tidak ada ya. Tapi memang kalau mau ada yang di masjid nggak apa-apa juga. Karena mungkin di masjid itu yang ada mic-nya gitu ya, ada speakernya sehingga bisa apa, syiarnya bisa lebih luas gitu. Ya nggak apa-apa juga. Ada konsumsinya juga. Ada konsumsinya juga. Di masjid kan ada konsumsi. Kalau tanda-tanda suka mencari konsumsi. Jelas. kelihatan dari wajahnya kan. Ngemil. Gitu. Terkait takbiran, tadi kan boleh dimanapun, juga boleh pakai pengeras suara asalkan masih mengindahkan sekitarnya. Nah, kalau misalkan takbiran itu perempuan yang mau takbiran yang dengan pakai mic. Saya pas kecil itu. Ya. Antum suka karaokean ya? Iya. Itu boleh nggak? Perempuan takbiran ya, di Muhammadiyah itu termasuk apa ya? Kelompok yang tidak ekstrim dalam pengertian melarang perempuan itu mengeluarkan suara di depan publik. Jadi selama itu mengeluarkan suaranya bukan aurat ya, bukan dalam aurat gimana sih antum, bukan dalam tujuan mengundang maksiat. Iya, maksudnya itu. Baiklah, sabar gitu ya, masih puasa ini ya. Jadi selama tidak mengundang maksiat, selama tidak mengundang birahi dan lain sebagainya, ya sah-sah saja. Diperbolehkan. Jadi kalau Usuma mau memanfaatkan suara emasnya gitu kan, bisa juga itu. Siap daftar nanti. Siap daftar. Di mana? Di masjid apa di luar? Di masjid dong. Di masjid. Dan dapat konsumsi. Kayak gitu. Iya. Jadi takbiran tuh intinya adalah sesuatu hal yang itu menyatu antara syariat dengan budaya dalam konteks Indonesia. Tapi bagaimanapun budaya tetap juga tidak boleh lepas dari syariat itu sendiri. Sehingga tetap menjaga kaidah-kaidah yang itu perlu apa tidak, hal yang prinsipil dalam agama itu perlu diperhatikan. Jadi gimana ini, antum jadi mudik Zat? Kayaknya nggak tahu ini, tergantung nanti Idul Fitrinya. Kenapa itu? Sebentar. Apa ini maksudnya? Siapa tahu kan nanti pemerintah beda. Oh iya kan masih, betul kan? Iya masih sedang isbat. Jangan mancing-mancing. Yang penting persiapkan dulu uangnya, terus nanti ketika pulang takbirannya jangan sampai tadi berlebih-lebihan itu berlebihan, melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Tetap boleh takbiran tapi dengan mengindahkan etika ya, prinsip-prinsip dan tadi pelafalan sesuai dengan panjang pendeknya dan seterusnya. Tapi kan tadi saya mau mengejar lagi terkait tadi lebaran itu. Selesai loh ini loh. Enggak selesai loh. Mau kapan pun lebaran tetap satu Syawal. Oh iya itu maksud saya. Jadi enggak usah khawatir. Tetap satu Syawal, tetap takbiran juga. Iya. Mau pemerintah mau ada tetap satu Syawal. Jadi satu Syawalnya tanggal berapa? 30 Maret atau 30 Maret? Sidang isbat dulu. Oke. Lihat kita hilalnya seperti apa. Gimana saya? Sudah banyak banget yang kita dapetin. Terima kasih Ustaz. Oke. Ayo kita closing. Oke, siap. Tetap saksikan Tarji menjawab.